Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 5, bagaimana kabar kalian minggu ini? Saya harapkan semoga kabarnya semuanya baik ya, agar bisa melakukan pembelajaran dengan maksimal. Oke siswa kelas 5, kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang pelajaran 4, sekarang kita melanjutkan pelajaran 4 lagi ya. Yaitu untuk yang bagian yang kedua, kita nanti akan membahas tentang rukun, sunnah, dan yang membatalkan puasa. Oke ya, langsung saja kita mulai tentang rukun puasa. Kalian tahu apa itu rukun puasa? Rukun puasa adalah segala sesuatu yang harus dilakukan saat puasa. Jika ditinggalkan, maka puasanya tidak sah. Jadi nanti ada beberapa rukun puasa, jika salah satunya itu tidak dilakukan atau ditinggalkan, maka puasanya tidak akan sah atau harus mengulang puasa di hari yang lain. Apa saja rukun puasa? Yang nomor 1 adalah niat berpuasa. Jadi ketika kita akan puasa, di malam harinya kita harus berniat puasa. Bagaimana niat puasa Ramadan itu? Niatnya adalah seperti di bawah ini. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhis sanati lillahi ta'ala. Itu adalah niat berpuasa. Kalian harus ingat, niat puasa itu letaknya di dalam hati. Berikutnya, rukun puasa yang niat ya, itu harus pada malam hari. Jadi tidak boleh niatnya itu di siang hari. Misalnya hari ini puasa, maka tadi malam itu harus sudah niat. Batasannya niat kapan? Batasannya niat sampai menjelang sholat subuh. Jadi selama belum sholat subuh ya, maka masih boleh niat. Ya, niatnya ini mulai tenggelamnya matahari, berarti setelah sholat maghrib itu ya, sampai terbit fajar. Itu batasan niatnya. Kalau di luar itu berarti niatnya tidak sah. Kalau niatnya tidak sah dianggap tidak niat. Kalau tidak niat berarti puasa Ramadannya juga tidak sah dan harus mengganti di lain waktu. Berikutnya rukun puasa yang nomor 2 adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kapan menahannya itu? Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi mulai sholat subuh itu sampai nanti sholat maghrib. Kita harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Lalu apa saja hal-hal yang membatalkan puasa itu? Ada yang tahu mungkin? Hal-hal yang membatalkan puasa? Yang pertama adalah, sebelum kita ke yang pertama ya, kita bahas dulu apakah hal-hal yang membatalkan puasa itu, yaitu segala sesuatu yang jika dilakukan maka puasanya tidak sah. Kalau yang rukun tadi, kalau tidak dilakukan itu puasanya tidak sah. Kalau yang membatalkan puasa ini jika dilakukan maka puasanya tidak sah. Itu ya, itu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja? Yang pertama adalah sengaja makan dan minum. Jadi selama berpuasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari kok makan dan minum dengan disengaja, maka puasanya tidak sah. Beda halnya dengan yang tidak disengaja. Kalau makan dan minumnya itu tidak sengaja, misalnya karena lupa kalau puasa akhirnya makan, itu tidak apa-apa karena tidak disengaja. Jadi yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum yang disengaja. Berikutnya
yaitu muntah dengan sengaja. Jadi muntah dengan sengaja ini juga membatalkan puasa. Kalau tidak disengaja, Pak, kalau muntahnya itu tidak disengaja, maka puasanya tidak batal alias tetap sah. Yang nomor 3 yang membatalkan puasa adalah hilang akal atau gila. Meskipun hilang akalnya ini hanya sebentar. Ini juga membatalkan puasa. Berikutnya, hal-hal yang membatalkan puasa yang nomor 4 adalah murtad. Apa itu murtad? Murtad adalah keluar dari agama Islam. Jadi orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam, pada saat itu sedang berpuasa, maka puasanya tidak sah. Yang nomor 5 adalah haid. Haid itu apa? Haid itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dan dalam waktu tertentu. Jadi haid ini yang mengalami adalah yang perempuan, kalau laki-laki tidak. Selanjutnya yang membatalkan puasa yang nomor 6 adalah nifas. Apa itu nifas? Nifas ini hampir sama dengan haid. Kalau haid itu dalam keadaan sehat, tapi kalau nifas itu dalam keadaan setelah wanita melahirkan. Jadi setelah melahirkan kok keluar darah, itu namanya darah nifas. Maka itu membatalkan puasa. Tuh, bisa ya memahami hal-hal yang membatalkan puasa? Oke, kalau bisa sekarang kita lanjut tentang sunnah puasa. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah segala sesuatu yang jika dilakukan mendapat pahala, tapi jika ditinggalkan tidak berdosa dan puasanya juga tetap sah. Tapi alangkah lebih baiknya sunnah puasa ini kita lakukan agar kita mendapatkan banyak pahala. Lalu apa saja sunnah puasa itu? Sunnah puasa itu diantaranya yang pertama adalah makan sahur. Jadi kita sebelum berpuasa, sebelum subuh itu kan dianjurkan untuk makan sahur ya. Itu hukumnya adalah sunnah. Artinya jika kita makan sahur, maka kita akan mendapat pahala. Dan jika kita lupa tidak makan sahur atau bangunnya kesiangan, akhirnya tidak sahur, maka puasanya tetap sah atau tidak batal. Yang nomor 2, sunnah puasa adalah mengakhirkan makan sahur. Maksudnya mengakhirkan di sini adalah makan sahurnya mendekati terbit fajar atau mendekati waktu subuh. Berikutnya yang ketiga adalah menyegerakan berbuka. Jadi kalau sahur itu disuruh untuk mengakhirkan, kalau berbuka puasa itu disunahkan untuk disegerakan. Jadi ketika adzan maghrib itu maka disunahkan untuk berbuka dulu baru sholat. Ya, karena menyegerakan berbuka itu hukumnya adalah sunnah. Berikutnya sunnah puasa lagi yaitu berbukanya dengan menggunakan kurma. Kalian sudah tahu kurma kan? Itu makanan yang manis-manis itu. Atau sesuatu yang manis. Jadi kalau ada kurma itu disunahkan memakan kurma dulu sebelum makan nasi ya. Tapi kalau mungkin tidak ada kurma, mau beli juga tidak punya uang, ya mungkin adanya air gula, ya kita berbuka dengan air gula itu. Yang penting sesuatu yang manis. Berikutnya sunnah puasa yang nomor 5 adalah berdoa ketika berbuka puasa. Kalian sudah tahu doanya? Ini doanya. Kita lafalkan ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu merupakan doa ketika kita berbuka puasa. Berikutnya
kalau tadi sunnah-sunnah puasa ya, sekarang hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya segala sesuatu yang jika dilakukan puasanya tetap sah, tidak perlu mengulang, akan tetapi dapat mengurangi pahala puasa, bahkan dapat menghabiskan pahala puasa itu. Jadi kelihatannya kita puasa tapi tidak mendapatkan pahala. Loh kok bisa? Iya, karena kita melakukan hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Lalu apa saja hal-hal yang bisa merusak pahala puasa itu? Yang pertama adalah berdusta atau berbohong. Jadi kalau kita sedang berpuasa kemudian kita berkata bohong atau berkata dusta, maka hal tersebut akan merusak pahala puasa. Artinya pahala puasa kita akan dikurangi. Berikutnya yaitu yang nomor 2, perusak pahala puasa adalah menghina teman. Jadi selama berpuasa itu kalau kita menghina teman akan merusak pahala puasa. Selanjutnya yang nomor 3 adalah menfitnah. Menfitnah itu juga termasuk hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Yang nomor 4 yaitu berkata kotor. Kalau kita berkata kotor, ya pahala kita akan dikurangi untuk puasanya itu. Berikutnya yang nomor 5 adalah bertengkar. Jadi bertengkar saat puasa akan mengurangi pahala puasa. Yang nomor 6 berkelahi, ini hampir sama dengan bertengkar. Yang jika ada orang yang mengajak perbuatan di atas ya, perbuatan 1 sampai 6 itu, maka kita harus mengucapkan saya sedang berpuasa agar nanti yang mengajak tahu, oh dia sedang berpuasa. Seperti itu. Ya. Itu merupakan hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Nah, kesimpulannya materi kita pada kali ini yang pertama adalah rukun puasa itu ada 2, yaitu niat dan menahan diri dari yang membatalkan puasa. Berikutnya, yang membatalkan puasa diantaranya ada makan, minum, muntah yang disengaja. Berikutnya ada hilang akal, murtad, haid, dan nifas. Selanjutnya, sunnah puasa itu ada sahur dan mengakhirkan sahur, kemudian menyegerakan berbuka puasa dengan yang manis, dan disertai dengan doa. Nah, itu anak-anak kesimpulan kita pada materi kali ini. Semoga sedikit ini bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.